sana. Nah, ini yang ditipu kayaknya seru Iya nih. kan, dia muka-muka ditipu nih pasti penonton Iya. percaya sama gua nih, dia muka-muka orang gampang ditipu. Wah, Kayak gampang ditipu pokoknya. gampang ditipu. Kayak Gibran apa? Oh, Gampang dibohongin. Gibran. Gampang jadi seperti dia. Gampang disetir ya. Tinggal bikin laporan ke Pak Iya. Polisi, nanti Pak Polisi bantu untuk Iya, tindak lanjuti. Karena bantu biasanya pasti orang-orang kok. yang nipu-nipu Kali motor ya, itu kali. ada penadahnya. Penadahnya dan mungkin Penadahnya. kalau Penadahnya juga tahu lah ya. penadahnya tahu. Abang tadi di mana UB? UB. Brawijaya. 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 Mm-mm. Cantik-cantik ya katanya. Iya, lumayan lah. Nah, Abang kenapa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di SKS Santai Kayak Saudara bersama gue Anissa Latas. dan aku Toti Ali Gibran. Bener kan ya Tata pentingnya gitu Bener, ya? bener. Udah lama emang. Aduh lama Nggak apa-apa, banget. nggak apa-apa. Tati sehat ya? Sehat kan? Sehat. Kemana aja? Aku jalan-jalan ke Jepang, ke Rumania, Oh pantesan pulang-pulang bawa anak. iya, ke Senegal. Tahu nggak benderanya kayak gimana tuh? Ada bintang-bintangnya? Nggak tahu, makanya nanya. Nggak tahu, nggak tahu. Negara di mana itu? Tapi hari ini kedatangan teman dari Portugal katanya. Enggak, Ronaldo dia. Dari Cibinong aja. Oh Cibinong, Bogor. Bogor. Oke. Selamat datang Kak Halo. Gozi. Ya, terima kasih. Selamat datang. Terima kasih atas Faiz. undangannya. Gozi Faiz. Gozi. Waalaikumsalam. Kita ngobrol-ngobrol santai aja kayak saudara di sini Boleh, ya. boleh. Nama kamu siapa? Gozi Faiz Febriano. Panjangnya. Dipanggilnya? Bisa Gozi atau boleh Faiz. Oke, nyamannya kalau di rumah apa Gozi? Kalau di rumah Faiz, di kampus Gozi. Oh, Beda. jadi apa aja lah ya. Iya, apa aja. Kalau dipanggil Toti mau? Waduh, jangan dong. Bubuk. Ketuker nanti Kalau kita. dia manggil bubuk, Aduh, bubuk. Kayak panggilan kesayangan Iya, gitu ya. gitu. Aduh, udah lama lagi nggak dipanggil sayang-sayang. kenapa gitu ya? Gozi orang Cibinong. Cibinong, Bogor. Cibinong tuh Bogor, tapi yang arah-arah Sentul sirkuit situ ya. Ya, deket Sentul. Ah, iya itu asik banget loh. Asik banget. Sekarang asik banget, aksesnya juga kan tinggal keluar masuk tol Iya. kalau nggak salah gitu. Udah rame Cibinong. Udah rame. Oh, iya. Anak Cibinong juga. Gue Cibinong juga. Gaul lah Coba pokoknya. sebutkan 3 orang Cibinong. Ya bukan orang Cibinong. Abang bisa sebutkan 3 orang Cibinong. Tiga orang. Gozi, Faiz, Iya. Febriano. Oh, 3 tuh ya. Satu orang atau Boleh, orang. boleh. Iya, itu 3 namanya. Abang, Oke, abang. Abang abang kenapa? tukang bakso. Oh, bukan dong. Terima di Bukan. sini. Saya mau. Bakso. Oh, saya bawa bakso tadi ya. Gozi berarti asli lahir di Cibinong. Kalau lahir di Jakarta, cuman pindah ke Cibinong. Lahir di Jakarta, Iya. pindah di Cibinong. Cibinong. Orang tua? Orang tua dari Sumatera, ibu Sumatera, terus kalau Ibu ayah Sumatera. dari Jawa Timur, Madiun, Sumateranya mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Oke. Loh, ketemunya di mana tuh? Wah, Jauh-jauh itu banget tuh. di Jakarta waktu kerja. Oh, gitu. Cinlok ya, Cinlok. Oh, Cinlok. mereka tuh sama-sama rantau ya Sama-sama dari daerah, rantau. merantau ke Jakarta. Iya. Nah, Gozi sendiri lahir di Jakarta, tinggal di Cibinong. Di Cibinong. Nah, merantaunya kemana nih orang Cibinong? Oke, merantau waktu itu ke Malang, Ke Jawa Malang. Timur. Wah. Jauh banget kok bisa tiba-tiba orang Cibinong Iya. merantaunya ke Iya. Malang. Jadi awalnya saya tuh kan kuliah ya ke Malang tuh merantau sambil kerja waktu itu. Jadi Oke. kuliah sambil kerja di sana. Kuliah berarti sambil kerja di Mm-mm. sana sendiri atau ada keluarga? Sendiri, Sendiri. sendiri. Kerjanya apa bang di sana? Kalau di sana kerjanya awal-awal tuh dulu pernah desain grafis, terus akhirnya sambil buka rental motor juga dan sambil WO juga kalau ada panggilan gitu, wedding. Wedding tuh organizer. Iya, betul. Abang jadi apanya pengantin? Oh bukan, Enggak Jadi kru. dong. jadi kru. Jadi ada kru itu kan ada runner, ada leader, ada bagian Iya. logistik juga, jadi macam-macam kadang pindah. Yang bagian-bagian nyobain catering? Wah itu Itu bisa chef lah. bukan. Jadi ada vendor konsumsi, Ada tuh. ada iya jadi beberapa vendor juga kan ada fotografer juga. Aku mau tuh, ada nggak? Apa tuh? Ada lowongan. Oh kalau lowongan mungkin belum ada. Mau langsung ke Malang ya nanti ya. Enggak di bagian nyicip-nyicip doang. Nyicip doang boleh. Iya. Nah berarti kenapa Malang? Mm-mm. Kan di Cibinong juga, mas Cibinong kan deket ke Bogor, Iya. ke Bandung, Jakarta gitu kan. Lebih deket cari kampus juga banyak gitu di sini. Karena mungkin waktu itu saya langsung kepikiran tuh UTBK, pilih kampusnya di UB. Sama di waktu itu UI juga milihnya, cuman kebetulan lolosnya di UB, di UI nggak lolos.
Oke, oh akhirnya ke sana sendiri. Iya, sendiri. Nah, kehidupan rantau tuh gimana? Maksudnya biasanya kan orang dari daerah datang ke sini gitu ya, ke Jakarta. Nah, kamu dari sini, dari Jakarta yang tiba-tiba langsung ke daerah Jawa gitu, ke Malang rantau. Ada yang bikin terkaget-kaget, ada culture shocknya, oh ternyata beda ya orang-orang di sini, atau apa, trafficnya, atau kehidupan mereka. Gitu. Kalau culture shock tuh sebenarnya pernah waktu itu ada dua sih sebenarnya kalau culture shock. Yang pertama itu dari segi bahasa kan beda jauh ya Sunda sama bahasa Jawa yang jauh banget ya. Terus untuk yang kedua saya pernah ini datang ke pengajian, terus dari suatu pengajian ini jadi saya tuh agak kaget, mungkin nggak tahu tradisi atau memang ada oknum-oknum aja. Jadi kayak mirip sesajen buat pengajiannya gitu. Jadi mungkin itu yang buat saya baru pertama kali ngeliat juga gitu. Sesajen itu apa maksudnya? Jadi mirip kayak ada rokok, terus ada yang kayak janur atau apalah kayak di Bali gitu yang sesajen, itu kan banyak tuh ya. Itu lengkap, terus sambil ngaji gitu. Cuman saya juga nggak harus komplain atau gimana, yang penting saya ikutin aja gitu. Pengajian apa nih? Ada yang meninggal? Itu diajak, iya ada yang meninggal. Oh gitu. Tapi Islam nih? Islam. Kan ngaji. Kan ngaji. Iya ya. Iya kok ada sesajen-sesajen. Mungkin ini kejawen-kejawen Jawa-Jawa sana gitu kali ya. Ada campur-campur budaya juga gitu kali ya. Dari budayanya. Tapi di semua Malang kayak gitu? Enggak sih, mungkin itu di kabupatennya mungkin yang saya kenal ya. Oh baru tahu sih kalau sampai ada. Kamu Malangnya di kabupatennya mana? Awal-awal di kabupaten di Tegal Gondo, terus pindah ke kota di SM. SM itu apaan? Sudimoro, disingkat SM. Sudimoro? Ya. Sini Sudimara ya? Oh ada? Ada. Iya, Sudimara. Kalau di sana Stasiun. Sudimoro, karena di Jawa jadi Sudimoro. Sudimoro apa sih? Nama daerah. Tapi ada artinya kayaknya Iya, gitu. Harusnya sih ada filosofinya. Iya, Sudimoro. Soalnya di sini ada Bang Sudimara cuman. Oh ada ya? Daerah, Di sana ada pasarnya, ada stasiunnya, stasiun kereta. Premannya juga. Oh preman juga. Nah terus kayak apa ya? Kamu secara background keluarga itu gimana, Kuzi? Kalau dari keluarga background pendidikan atau dari background apa? Pendidikan, sampai akhirnya kamu ambil apa tadi fakultasnya? Fakultas Ilmu Administrasi. Ilmu Administrasi, oke. Kalau keluarga sebetulnya emang dua-duanya lulusan SMA, cuman dari keluarga tuh orang tua tuh minta anaknya suruh sarjana semua gitu. Jadi ya udah mau gak mau kita semuanya harus coba UTBK atau coba dari jalur mandiri gitu. Iya dong, harus dong. Kita jangan mengikuti jejak orang tua kita. Kalau bisa kita harus bisa lebih dari itu betul. ya. Iya. Karena kan sekarang ya ijazah, kadang SMA tuh ijazahnya ya apa gitu kan kerjanya, kadang Harus orang dalam Bang. Iya orang ya dalam harus paling pakai orang dalam ijazahnya. Tapi kan kita udah dijanjiin 19 juta lapangan pekerjaan. wah banyak banget ya. Bisa kok. Bisa Kita lah pede. Nah, kehidupan di Malang gimana kamu? Ya selama di Malang sebenarnya ya banyak lika-liku sih. Kadang juga pernah ditipu, kadang ada momen bahagia, momen lucunya juga ada, banyak lah momen-momen di sana. Nah, ini yang ditipu kayaknya seru Iya nih. kan, dia muka-muka ditipu nih pasti penonton Iya. percaya sama gua nih, dia muka-muka orang gampang ditipu. Wah, kok Jadi bisa gitu ya? polos ya, gampang percaya Iya sama kayak orang. orangnya tuh agak dewasa tapi kayak gimana ya? Gimana ya bilangnya? Kayak gampang ditipu pokoknya. Gampang ditipu. Kayak Gibran apa? Oh, Gampang dibohongin. Gampang jadi seperti dia. Gampang disetir ya? Itu ditipunya ditipu di apa, Malang. Bang? Jadi waktu itu saya sempat buka usaha rental motor yang tadi sempat cerita. Oh itu iya, kan benar. saya juga punya modal 2 motor saya tuh. Jadi 2 motor tuh motor Vario sama motor Xeon. Waktu itu untuk tahun pertama sebenarnya lancar-lancar aja. Untuk pembayaran juga aman. Bulan pertama, kedua, bulan ketiga tuh aman terus. Akhirnya saya sempat pas di tahun berikutnya itu saya sempat ini nemu orang 2 orang penyewa itu mungkin saya juga awal masih nggak curiga kan. Cuman memang dari kejadian sebelumnya aman, jadi saya udahlah nyewa. Disewain motor saya yang 2 itu, yang pertama cewek, yang kedua cowok. Untuk yang cowok ini rumahnya memang agak jauh dari rumah saya, dari kos saya gitu. Jadi orangnya juga dua-duanya udah nyewa motor saya dan KTP-nya juga sebagai jaminan seperti biasa gitu ya. Udah ada perjanjian segala macem. Akhirnya saya udah merasa aman-aman aja kayak biasa bulan-bulan sebelumnya. Akhirnya dari bulan berikutnya lah saya mulai curiga. Kok belum ada kabar tentang motor saya gitu kan. Saya konfirmasi untuk batas akhir, pengembalian atau batas akhir penyewaan mau sampai kapan gitu ya. Terus ini saya mulai curiga karena mungkin awal tuh checklist 2, terus saya WA lagi kok kayak checklist 1 gitu kan. Saya telepon nggak diangkat nih, kemana orangnya gitu ya. Dua-duanya kok sama gitu. Terus akhirnya saya bilang ke saudara saya juga menyarankan untuk datang ke rumahnya langsung gitu. Akhirnya saya datang ke rumahnya langsung tuh besoknya. Saya datang ke rumahnya langsung.
saya cek ke rumahnya tuh nggak ada orangnya, itu nggak ada. Saya nanya ke tetangga akhirnya. Kata tetangganya bahwa ini memang orang penyewa ini udah gampang udah sering dicariin orang gitu. Jadi tetangga itu menyaksikan bahwa banyak orang yang datang dan orang itu sering nipu orang gitu. Kayak debt collector tuh datang, terus orang-orang yang komplain ke orang itu juga banyak. Jadi ya, emang pemain dia. Iya. Begitu. Jadi ya udahlah, saya kayak cerita ke tetangga tuh tentang kejadian saya segala macam. Akhirnya mungkin saya waktu itu disarankan buat lapor polisi dan nunggu kabar dari tetangga. Saya bilang tetangga minta kontaknya kan. Akhirnya dikasih kontaknya buat nanti kalau misalnya udah pulang saya langsung dikabarin. Sampai sekarang belum ada kabarnya. Belum pulang-pulang orangnya. Ini kejadian 2022 kalau nggak salah sekitar segitu. Ya motornya udah dipretelin kali, Iya, udah digeloin. udah 4 tahun lalu. Iya, waktu saya kuliah kan. Jadi saya tuh sempat pengen lapor polisi ya. Cuman kalau Takut diduitin ya? kalau kata saudara saya tuh harga buat jasa ke polisi lebih gede daripada harga motor saya. Oh gitu? Wah, kaget. Ya udahlah saya jadi Kaget. Pura-pura kaget si Toti. Lah enggak kan emang iya. jadi daripada saya Enggak juga percuma kan, ya. kamu tinggal bikin laporan ke Pak Iya. Polisi. Nanti Pak Polisi bantu untuk Iya, tindak lanjuti. Karena bantu biasanya pasti orang-orang kok. yang nipu-nipu Pasti motor ya, itu Kali. ada penadahnya. penadahnya dan mungkin Penadahnya. kalau kata Penadahnya juga tahu lah ya. dan mungkin walaupun udah ketemu itu udah pasti dipretelin ya, udah nggak bisa Iya. utuh juga kan. Kayak contoh tadi Vario, mungkin V-nya hilang, tinggal Rio-nya Wah. doang. Gak apa-apa sih kalau cuma itu doang mah. Kalau cuma pentil, Iya, ngapain? dipercuma ya. Iya. Jadi kamu kehilangan 2 motor Iya, saat kamu merantau betul. di Malang. Malang. Tapi udah balik modal belum tuh Bang? Kan setahun. Kalau lama. penyewaannya sih udah dalam penyewaan ya, dari pembayaran sewanya, cuman dari segi untung sih belum, baru balik belum, modal belum. paling. Oh baru balik modal. Untung sih belum kelihatan nih. Sebenarnya karena diambil itu ya. Iya. Jadinya Tapi jahat ya, ada orang tuh ada aja otak-otak nipunya. KTP-nya gitu. masih ada? Masih ada di Ini rumah. foto ini. Oh boleh Masih. nanti, boleh di-share. Masa gitu. Emang nggak Coba boleh tahu. ya? Pinjol, buat pinjol Nggak mau Pinjol. Tapi kan selfie kalau Oh, pinjol. selfie. Muka dia aja. Oke, oke. Oh boleh Muka juga. dia. ha. Boleh, boleh, boleh. 100 juta. Ini amit-amit, Allah ya, jangan Amit-amit. dosa loh, entah kena karmanya loh. Tapi menurut kamu enakan tinggal di Malang atau di sini? Kalau dari segi cuaca enakan di Malang sih. Ya dingin ya, kamu Malang Dingin, atasnya cuman nggak ya. sering hujan. Kalau di Bogor kan hujan terus ya. Betul. Dingin tapi nggak sering hujan. Ya betul. Emang udaranya sejuk Ada Adem kulkas gitu. gede gitu kali di Wah Malang. mungkin ya di kulkas ya. Enggak lah, kan di atas itu pegunungan Di pegunungan ya. soalnya. Tapi nggak kedinginan Bang, maksudnya. Enggak sih. Mungkin kalau yang kedinginan tuh yang di dekat pegunungannya. Jadi kan ada kota sama kabupaten. Nah, kabupaten dekat Batu itu kan dingin banget ya. Mm-mm. Saya sempat tinggal di situ memang dingin banget. Akhirnya saya pindah ke kota biar nggak terlalu dingin. Jadi sejuk-sejuk Kalau aja sejuk gitu masih. ya. Kalau di desa gitu masih pakai kipas juga apa Di AC desa juga? jarang sih pakai kipas ya. Kalau Kan di di sana kota, sejuk. Iya. di kota. Iya dah. Mm-mm. Waktu itu aku ke Bandung aja sehari itu dingin buat apa aja Mm-mm. kayak gini ya. Iya. Nggak bisa tidur kedinginan. Iya, Padahal bener di sih. rumah, iya. Dia keselimutan aja. Karena nggak terbiasa kali ya di sini. Iya, kan. airnya juga Wah, dingin ya. Di sini Iya, gerah. sumpah. Airnya tuh bikin Nggak mandi dingin. gue 3 hari di Bandung. Ih, Waduh. ih, norak banget kayak baru pernah ke Bandung. Sumpah aja waktu itu. Masa Iya. sih? Emang lu males mandi aja kali Kagak tuh? sumpah. Orang, iya jangan ke Bandung. Ah, kok jangan ke Bandung. Cuma dingin, cuma kemarin terakhir ke Bandung lagi sih ya udah biasa lah, itu kan dulu. Beradaptasi Iya, lah udah ya. Dulu beradaptasi ya. SMP ke Bandung kan. Terus kayak, dingin banget dah. Najis. Cuma kan biasa di sini ya biasa gitu. Mm-mm. Tapi kalau bedanya menurut kamu, bedanya Bogor sama Malang Mm-mm. apa bedanya? Kalau beda dari kuliner tuh beda, terus dari cuaca mungkin juga beda ya, sedikit Ah. beda sih. Kalau dibanding daerah lain mungkin Bogor emang dingin, cuman lebih dingin di Malang dan nggak hujan enaknya gitu. Kalau secara kehidupan, Secara kehidupan di Malang tuh lebih enjoy gitu hidupnya ya. slow living ya mereka Kalau di sana di tuh? Jakarta kan memang banyak banget yang produktif, macet segala macam itu kan masih Ya. kelihatan banget ya. Justru di Malang tuh walaupun ada yang banyak produktif, cuman emang lebih enjoy kerjanya gitu, nggak terlalu. Nggak begitu ngejar dunia. Iya betul. Kita kan ngejar dunia. Gua kejar mau apa dunia juga gue kejar pokoknya. Tapi kalau makanan emang kalau di Malang apa aja tuh Bang? Iya, di Kalau Malang ada apa Malang aja banyak sih? banget. Apa Kalau mungkin kalau di Bogor kan banyak kan kayak asinan, terus kayak Iya. soto mie, terus kayak lapis talas Soto Bogor. kuning, Iya, ya kan cungkring. kue-kue. Roti unyil. Roti unyil. Roti unyil. Kalau di Malang-Malang kalau yang saya rasa sih banyak manisnya sih. Kayak misalnya nih ada makanan namanya ada rawon sama ini yang saya suka tuh nasi campur, nasi rames gitu. Jadi Heeh. kayak saya misalnya nih pesen Makan mau nasi pesen sambil satu porsi. dirames-rames. Bukan. Iya, boy. Jadi tuh kayak nasi dicampur-campur gitu, sayur dicampur sama Lauk Sayang pauk gitu ya. random gitu Mau lauknya. apa aja tuh jahe, Iya, random sama banget. Sayur. kamera. Kamera. Apa namanya campur ini? Iya, nasi kucing juga ada tuh. Itu nasi campur tuh beda sama warteg. Sama
Beda. Oh beda. Kalau nasi campur menunya boleh pilih atau udah ada itu menunya? Iya kayak udah ada template-nya gitu. Kan Nah, kalau ada template. warteg mau ini gitu kan. Paling bedanya sih kayak lauknya yang kayak lauk utamanya sih paling kalau Oh, ayam atau ikan gitu. Tapi kayak sayurnya tuh hampir sama semua. Kayak nasi uduk kayak. Sekarang Beda. nasi uduk udah nggak ada. Dulu kan kalau kita beli nasi uduk, orek sama bihunnya udah sekalian kan Kak. Iya udah sekalian. Sekarang bayar. Oh. Jadi yang Jadi suduknya topping. doang. Iya. Dulu tuh misalnya beli nasi uduk 5.000. Ya itu udah nasi uduk sama orek sama bihun, sisanya lauk utama. Iya Sekarang lagi. bisa. Iya bener-bener terakhir gue juga makan tuh nasi uduk sama lauk-lauk 20.000. Buset, itu nasi di mana itu? Kalau gitu template-nya apa tuh? Nasi, Nasi misalnya seperti berapa nasi campur? Wah murah kalau di Malang. Dia ayam geprek aja 5.000. Nasi rames 5.000. Enggak, pakai sambal, pakai nasi, pakai ayam apa? Itu Ayam. nasi ayam Itu kalau geprek. gue jualan balik modalnya gimana? Balik modal karena murah. 7.000 tahun balik modal. Karena modalnya juga murah. Jadi kalau nasi ayam geprek ya itu udah sama ayam, sambal, sayur, nasi lengkap pokoknya. 5.000. 5.000. Itu ceker tapi. Enggak dong, ayam biasa. Cuman memang ada yang Kecil kali ya, bukan kecil. itu yang ya kecil, cuman memang ada yang kayak resto yang beda harganya. Cuman Oh. masih pinggir jalan UMKM lah Tapi gitu. hitung-hitungannya gimana ya? Iya lah, gue nggak Nasi gue nggak berapa? bisa ngitungnya 5.000. Ayamnya semana? Ayam Iya. murah kali. Tapi Ayam enak, Enak, cuman memang ketelan. ketelan. Cuman ada yang beberapa nggak suka. Oh, Yang orang elit lah mungkin nggak suka ya. nggak suka tapi harganya ya. 5.000 sih. Mungkin nggak suka tekstur atau Kacau rasa. sih itu mau. Iya itu anak-anak kos-kosan oke Kos-kosan itu masuk oke lah banget. ya daripada Rame. makan Indomie tiap hari Iya, Indomie benar. telur. Lebih Harga sehat. goceng Telur juga. berapa di sana? Sana telur ya hampir sama sih kayak di Bogor ya. Harganya sama? Lah mahalan sama. telur dong. Kalau ayam mungkin murah karena mungkin produsennya di situ banyak ya tahu. Kayak Iya Buffalo kan di juga. Sekilo sana kan berapa? banyak ternak Wah kalau beli ayam ayam. sekilo saya belum pernah sih. Abang nggak pernah beli ayam sekilo? Kalau di sana belum. Jadi Emang lauk sekilo, makan terus. seekor lah ayam. Ada yang sekilo manca. Iya, sekilo. ada. Ada yang sekilo. Iya, gue Di tahu, Fresh udah tahu. Fresh Market ada. Hmm. Iya. Tapi kalau dulu gue taunya tuh ekor-ekoran, satu ekor dibelah, dipotong berapa gitu. Iya, enggak misalnya aja sekarang nih ayam saya di sini 40.000. Potong 12 aja bagi berapa tuh? Nggak mungkin Banyak banget potong 12. Ya itu kan tadi kecil ya. Kecil. Potong berapa? Potong 20. Segini lah ukurannya nih. Segini mungkin nih. Cuman memang ya gak semua 5.000 sih, ada yang 7.000, 10.000 macam-macam ayam geprek. Kayak nasi campur juga ada yang 5.000. Tapi masih masuk akal lah, maksudnya kalau masih terhitung murah banget maksud aku. Iya. Emang UMR di sana tuh 3 jutaan. Kecil kayak emang. gitu. Kecil. Tapi kacau sih itu. Terus selain ayam geprek apa lagi? Nasi campur, terus warteg juga lumayan murah sih. Kalau nasi padang hampir sama sih, 10.000-an ada yang 15.000, 20.000. Tapi kuliner khas Malang sendiri itu apa ya? Iya. Kalau khas Malang ya apa ya? Pernah sih ke Malang cuma kayak nggak inget gitu loh apa ya makan apa gitu loh. Bakso sih, bakso Malang enak banget. Bakso Malang tuh biasanya di sini kan suka lewat ya. Kalau di sana tuh Oh, iya. bener kayak ada restonya, ada yang suka UMKM juga banyak di pinggir jalan. Iya bahkan sampai abang-abang Bakso pinggir jalan tuh juga enak ya Mm-mm. baksonya. Bakso Pernah deh Malang. gue. Karena emang asli sana kali kalau makanan-makanan yang dari aslinya enak kali. Mungkin iya. Itu murah juga tuh bakso Malang tuh. Bakso Malang murah juga kan, ada yang ke kampus juga kan. Mahasiswa tuh banyak banget yang beli bakso Malang di 3.000 kampus. keliling. semangkok. 3.000 enggak sih, 5.000 paling murah. 5.000. Iya. Oke, oh 5.000. Lengkap sih itu 5.000. Abang tadi di mana UB? UB. Brawijaya. 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 Mm. Cantik-cantik ya katanya. Iya, lumayan lah. Nah, Abang kenapa gitu sih? di sana gimana bang pergaulannya? Di Pergaulannya Malang di kampus sama banyak. di Bogor bedanya? Banyak yang bilang di Malang jauh lebih bebas pergaulannya. Oh iya, Iya. boleh miara beruang Wah, gitu enggak ya? juga sih. Bebas, Pergaulan, kan bebas. pergaulan. Maksudnya Dia nongkrong bawa beruang. Orang beruang. bebas apa itu? Beruang mungkin ya. Ah, boleh. Beruang. Tapi kehidupan gitu anak-anak kampus Mm-mm. Malang Iya. tuh gimana? Ada ininya juga Apa nggak? tuh? Clubbing gitu Ajak-ajak enggak? Clubbing ada. Iya. Oh Iya, ada justru- juga. Iya, justru lebih rame di Malang mungkin saya lihatnya ya dibanding Bogor. Bogor live musik kali, coffee shop itu. Mungkin ya. Kalau di sana nggak emang paham yang lagi. Banyak tuh apa diskonnya. sih namanya tuh? Apa tuh? Yang Nggak di tahu. pajak apa sih namanya? Tempat dugem. Iya, Klub, tempat klub. kita apa? Klub. Iya. Klub ya, diskotik ya. Pura-pura Oh, nggak iya, tahu. Wezey. Emang banyak bang di sana. Kamu pernah ke sana? Kalau ke sana belum pernah, cuman teman banyak yang ngajak dan banyak yang bilang seru atau gimana lah. Saya juga belum pernah nyoba juga. Mhm. Cuman banyak yang ngajak Sama juga. abang mah anak baik-baik kayaknya. Ya, Ya jangan lah plus kalau minus. bisa, kalau bisa mah jangan. Tapi pernah ngebungkus cewek nggak? belum pernah. Dibungkus? Belum.
Kenapa dimakan di situ? makan di tempat? Gitu. Asli Di tempat bisa ya. pertanyaannya. Kalau di Bogor Bogor juga belum. Nah kalau kehidupan Bogor gimana? Kalau di Bogor maksudnya kehidupan di Bogor gimana, bukan lu pernah dibungkus di Bogor. Tapi kalau kehidupan di Bogor gimana gue sih? hampir sama sih. Mungkin kalau dari Bogor kan SD sampai SMA kan ya. Jadi kuliah di Malang. Mungkin kalau dari lulus tuh belum lama juga di Bogor. Mungkin jarang kalau selama lulus jarang keluar juga sih. Paling kayak kerja doang atau kuliah gitu. Ini di Bogor tuh sama orang tua. Sama orang tua. Oh, sama orang tua. Kalau kuliah baru. Berarti Hmm. abang nggak pernah tinggal di Jakarta? Di Jakarta pernah waktu kecil, terus pindah. Kerjanya? Sekarang kerja? Oh sekarang kerja di Jakarta, kadang ke Cilengsi juga. Jadi macam-macam tergantung orderan. Ngekos? Enggak, pulang pergi. Pulang pulang pergi lah, pergi. kan nggak terlalu jauh-jauh banget, Iya, dekat. masih bisa diakses pakai motor, Masih bisa. kendaraan umum, kendaraan pribadi, gitu. Tapi kehidupan di Malang yang seru, yang lucu apa? Kan kalau anak Yang ngekos lucu tuh pasti ada aja tuh cerita-cerita lucunya kan. Kalau anak-anak rantau ngekos bareng teman-teman, Iya. biasanya ada Katanya cerita-cerita. bertujuh. Setuju satu kontrakan. Satu kontrak. Satu kamar sendiri tapi. Oh itu kontrakannya mah bisa kaya. mewah ya. Iya, standar sih. Ada yang suka bawa cewek. Ada, Oh, kebetulan ada. Kamar juga ada. Oh ini sekamar juga. Ada. Oh, ada ini live scenes together. Wah, itu ada ya. Cuman nggak satu kontrakan saya ya, beda kontrakan. Oh, kayak Ronaldo ya dia. Iya, we. Mirip Ronaldo ya. Ronaldo kayak dia. Abang Apa living tuh? together juga? Oh, enggak. Pernah. Belum pernah. Bego ya Enggak. ntar mah bapaknya nonton. Iya, lu pernah kan, lu kan takut ditonton. Enggak, belum pernah. Pernah bang, tadi pas Saksi teman-teman. kamera belum nyala dia pernah. Iya. Sono bang, party mulu bang. Gitu kali. Parah. Enggak. Kita. Tapi kehidupan Bisa aja nih. apa? Kehidupan rantau seseru apa ngekos bareng sama temen-temen? Jujur ngontrak memang ada serunya dan enggaknya juga. Karena kan mungkin 7 kepala digabung ya. Jadi ada beberapa suku, terus ada serunya, sering main bareng, game bareng. Cuman memang banyak yang apa ya? Debat kecil lah. Contoh. Contoh nih. Aku maunya pakai sampo ini. Oh, itu enggak, Oh, beda. Terlalu kecil mas. Misalnya gini, kan dari 7 kepala ini kan beda karakter ya. Ya. Iya. Jadi ada yang suka bersih banget, ada yang biasa aja, ada yang kotor. Nah, kita tuh ada jadwal piket dulu. Cuman Oke. ada yang rajin, ada yang nggak ngerjain jadwalnya. Jadi Hmm. ya udah jadi kayak sering debat kan, kenapa nggak ngerjain Jadwalnya. nyapu atau ngepel gitu lah contoh kecilnya. Ada yang cuci piring, ada yang nggak pernah cuci piring gitu kan. Jadi debat. Akhirnya bubar waktu itu. Satu kontrakan bubar. Lah pada misah maksudnya. Iya, pada misah. Gara-gara Ngekos masing-masing karena mungkin Tidak komitmen Iya, nggak ya. komitmen, terus belum terlalu lama kenal juga mungkin ya. oh Dan iya sering sih. debat itu sih jadi bubar. Emang nggak ada hukumannya kalau nggak ini dilemparin tai kayak? Oh, enggak. Paling ya. Hukumnya paling ya kayak dicengin aja sih atau diparahin gitu. Ya kurang sih, Kurang ya, kurang sih, harusnya. kurang sih. Harusnya Panjangin sih di lampu merah sih. Wah, boleh tuh. Kan udah bubar. Udah bubar. Iya sih, tapi. Akhirnya setelah itu berapa lama tuh ngontrak bareng? Kontrak bareng sekitar 2 tahunan sih. Oh lama ya? Iya lama ya. Itu juga nggak akrab juga tuh udah 2 tahun. Enggak, belum akrab. juga. Lama ya. Iya. Eh, Akhirnya ngontrak masing-masing ngekos ya. Ngekos ya? masing-masing. baru Iya. di situ abang pas setelah sendiri tinggal sama pacar abang. Oh, enggak Oh, dong. enggak juga. Sendiri Enggak, dong. dia tuh nggak ada tinggal sama siapa, nggak ada. ada ya? Nggak ada. Kalau yang seru-serunya bang, kan tadi berantem-berantemnya tuh. Hmm. Kalau yang seru-serunya atau struggle-struggle-nya, sedih-sedihnya. Pertama seru-serunya dulu kayak kalau kampus tuh enaknya kalau dari satu kontrakan tuh bareng-bareng, jadi konvoy gitu kan. Terus Oh. pulangnya bisa pada nongkrong kemana-mana. Terus kalau misalnya ada yang mudik nih dianterin bareng-bareng gitu kan, boleh-boleh tuh. Jadi misalnya ke stasiun, atau orang pulang tuh mudik, 7 orang tuh pada nganter gitu kan, seru. Jadi kayak konvoy dulu, nongkrong dulu sebelum pulang, terus kayak ya bikin konten segala macam. Terus sedihnya apa ya? Mungkin dari pas lulus sih, terus pas pisah juga, jadi banyak yang nggak bisa bareng lagi sampai sekarang belum ketemu lagi gitu. Kalau kesusahan di kos gitu nggak pernah. Susah. Nggak pernah kali ya orang goceng. Bisa makan goceng. Iya sih, cuman biaya hidup kan mungkin bensin hampir sama, iya. terus yang lain juga. Iya sih bener. Iya. Bayar kuliah. Iya betul. Oh bayar kuliah sendiri berarti saat itu? Beasiswa kebetulan, Wah Wih, lu keren. pinter, Bang. biasa aja. 7 kali 7. 9. Bener bener. Langsung dites ya. Dia kaget. Bener bener bener. Tiba-tiba bang 7 kali 7. Ya kan tes namanya.
CR namanya ya, 7. beasiswa. Dia itu gue yang Abang mikir. udah lulus? Ya, lulus. Udah lulus. Udah dong, kan udah kerja juga Iya, sekarang di sini, udah lulus, udah pulang ke Jakarta ya. Kerjanya apa aja tadi Bang? Itu yang kalau Dulu- Jakarta ke Cilengsi gitu. Oh, yang di sini apa di Malang nih? Yang di sini? Di sini WO, terus ada juga saya kadang ikut syuting, ada event organizer juga. Oh. Kalau WO tuh IO gitu ya ya. event organizer tuh kadang jadi kru, kadang jadi leader, kayak macam-macam sih. Betul. Seru. Mumpung masih muda ya banyak-banyak bergaul, banyak-banyak pengalaman, relasi. ya kan, relasi. Kalau IO apa? Musik Kalau event organizer lebih ke event-event yang ini, mobil, brand yang kayak misalnya nih brand produk makanan sih Oh, kebanyakan. produk makanan. Iya, kadang konser juga pernah jadi krunya. Konser apa? Konser musik biasa. Musik dong. Iya maksudnya nama Genrenya. pesta pora kah atau Bukan. apa bro? Oh. Ada kayak konser Jawa gitu sih, musik Jawa. Konser Jawa. Oh, Band-band, musik maksudnya Jawa. musik Jawa. Sujiwo Tejo gitu. Iya gitu-gitu. Emang ada sih Bang Sujiwo Tejo? Nggak tahu lagi gue. Waktu itu di Pernah Meikarta ada. kebetulan di konsernya ya. Meikarta ya? Yang apartemen nggak jadi itu ya. Iya. Oh iya nggak jadi. Iya. Nggak tahu sih jadi apa nggak sampai sekarang, cuman masih banyak. Money laundry kan tuh. Iya. Atau duitnya dipakai di gitu lah. Iya ya, banyak. Nggak usah dibahas. Hmm. Takut Oke. nanti tiba-tiba yang beli Meikarta uangnya belum balik pada Waduh. komen di sini. Iya. Bagus dong rame. Betul. Tapi kamu orang maksudnya orang tua kan percampuran Sumatera sama Jawa. Jawa tadi. Nah, kalau bahasa sehari-hari apa? Sedangkan kan tinggalnya Cibinong, Sunda di ya. Cibinong, harusnya kan Sundaan Iya, kan. Iya. Terus ke Malang, bahasanya juga Jawa. Malang tuh Jawanya halus gitu kalau nggak salah. Halus. Nah, terus gimana cara berkomunikasinya? Kayak di rumah dulu deh. Di rumah kan orang tua beda nih, beda adat, beda culture-nya gitu kan, ya, beda ya. latar belakang. Karena dari orang tua Sumatera dan Jawa, terus sempat lahir di Jakarta juga, sempat kecampur Betawi. Terus pas di Sunda pun tetangga nggak ada yang bahasa Sunda gitu. Pakai Jadi bahasa tetap bahasa Afrika. Indonesia. Enggak dong. gitu. Itu Mbak Afrika mana sih? Oh, ikan mana? Iya tahu. Kalau kita ada gitu-gitu. Oh iya, Oh, iya, ada iya. benar. Iya. Tapi kalau di rumah tetap Bahasa Indonesia. karena Iya. tetangga pun nggak ada. Nggak ada, pendatang semua rata-rata Pendatang campuran. semua. Oh, enggak yang buka pintu. Alah Oh, gitu iya. enggak. Mungkin 1-2 orang sih ada ya, cuma Yang rata-rata. Sunda-Sundaan. Iya. Dari kenapa orang tua pindah ke Cibinong Bang? Di Jakarta tuh dulu sempat kalau nggak salah pindah gara-gara banjir atau macet gitu, jadi pindah ke Cibinong gitu. Emang kebetulan nggak pernah banjir sih, jadi Cibinong mungkin aman sih. Pindah karena Jakarta macet. macet dan banjir. Macet. Mm-mm. Ih kalau orang tua Jangan dikasih tahu. Ntar orang Jakarta pada pindah ke Oh Cibinong. iya, jadi rame dong ya. tapi kalau pemikiran orang Jakarta semuanya kayak orang tua dia sepil ya Jakarta. Iya sepi. Pasti semuanya Iya. pindah pasti. Tapi emang jadi Buat- jadi macet juga di Cibinong dulu kan. Oh sepi iya ya. sekarang Iya macet. benar, Sekarang macet. setuju. Banjir juga ada beberapa daerah di Cibinong banjir, cuman saya nggak dapat banjir. Bekasi sih lebih parah. Bekasi itu kan. Ih, Iya tahu. sekarang Iya di tahu. mana-mana macet. Iya, Sumpah, kenapa benar. dah semua orang pada di sini? Sekarang Bintaro aja macet kan. Oh Bintaro macet. Iya di Sumpah, mana-mana. Bintaro tuh sih. jalannya gede bang. Oh, iya benar. Macet. Ih, Kan udah ada BX-Change, udah Iya. ada Iya banyak sih, mall, ya. mau Waktu itu aja resto-resto. baru tahun ini deh kayaknya Hmm. Lebaran kemarin tuh bener-bener masih rame. Hari H masih rame. Hari kedua, hari H+1 masih rame. Lah kapan sepinya dah? Lebaran hari pertama aja di mall rame loh. Rame. Rame banget. Rame padahal gue kok banyak yang pulang kampung sampai macet sebegitu macetnya Iya, gitu kan iya, di iya, jalanan. memang. Tapi kok di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek gitu itu masih rame dan Iya. macet. Pada pulang gak sih sebenarnya tuh kemarin orang? Mungkin beberapa doang kali nggak Mungkin ya. Iya sumpah. Gua Iya. hari H juga nonton ke mall ke BX rame banget. semuanya. Masih rame. Iya kan. Sumpah rame banget bang. Masa ke mall mepet-mepetan sama orang? Nyopet ya. Nyopet. Dapat siat Berapa tuh? HP iPhone. Tapi merantau di Malang ikutin logat Malang nggak Jawaannya Nah, gitu. kebetulan dari campuran teman-teman ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan, ada yang Bekasi, ada yang Jakarta, jadi pakai bahasa Indonesia di sana. Tapi apa nggak kaget tuh maksud dengan segitu banyak latar belakang teman-teman dikontrakan waktu itu kan rame-rame katanya Iya. bertujuh kan. Iya. Kan mereka kan pasti bawa adatnya mereka masing-masing tuh bahasanya masing-masing. Itu gimana untuk beradaptasinya? Ya awalnya mungkin kaget, ada yang medok banget, ada yang kayak Bekasi banget gitu kan. Jadi ya udah sepakatin nih mau pakai bahasa apa gitu, bahasa Dan Indonesia. Bekasi gimana lah ya kagak gitu ya? Ada yang begitu. Hmm. Ada yang Bekasi, ada yang Betawi banget gitu kan. Akhirnya sepakat pakai Bahasa bahasa Indonesia. Tagalog. Enggak. Bukan. Bahasa Indonesia. Bahasa Iya, Indonesia. tapi mungkin emang tetangga juga yang orang lokal di sana mungkin masih banyak yang pakai bahasa Jawa halus. Tapi 3 tahun. Nah, 3,5 tahun karena mungkin potong covid waktu itu. Oh iya. Hmm. Oh. Tapi kamu bisa nggak Iya bahasa bisa Malang? bahasa Jawa. Dikit-dikit sih mungkin. Gimana?
Kayak selamat pagi, guten morgen. Selamat pagi emang apa? Kalau Emang Jawa ada ucapan selamat pagi? Kayak tahu. Gue Ada nanya. nggak sih, sih cuman orang saya Jawa kalau nggak. ngucapin selamat pagi? Aneh. Emang apa? kalau artinya nggak tahu. Kalau bahasa Permisi. Jawanya. Selamat pagi bahasa Jawa. apa? Punten, Punten. Selamat Hai, pagi, bahasa Sunda Jawa. gile. Gue juga tahu punten. tumbas, Tumbas apa? tumbas Makan. beli. Oh beli. Kalau misalnya mau beli makan kuartek tumbas. Atau Tumbas. Sugeng Rauh. Sugeng Rauh selamat pagi. kayaknya ya. Sunda itu mah, Toti. Nggak tahu deh, kurang tahu. Lah abang lebih bisa bahasa Jawa apa? Kalau Jawa sama Sunda pasif sih. Jadi di Jawa juga hampir nggak pernah bahasa Jawa, lebih ke bahasa Hmm, Ke Indonesia. Indonesia ya. Iya. Iya sih. Kebun kap. Itu apaan lagi? Thailand. Thailand. Iya, Thailand. Sawadikap. Tapi pernah nggak? Biasanya nih dari cerita-cerita yang banyak atau nggak teman-teman rantau juga pasti semuanya ngerasain pernah berada di titik nol, titik terendah selama hidup merantau, kayak kesusahan, nggak punya uang, orang tua belum kirim uang, atau memang kalau kerja lagi nggak ada kerjaan atau gimana gitu sampai makan dibayarin temen atau susah gitu lah, intinya susah di rantau. Mungkin kalau titik terberat yang gara-gara yang sewa motor ditipu itu, jadi saya tuh langsung ini ya, kan gak ada pemasukan dari sewa motor ya, terus motor juga nggak bisa dijual lagi gitu, jadi ya mungkin dari situ langsung kayak bener-bener ngatur pengeluaran diputar balik gitulah. Jadi kayak misalnya yang harusnya beli bensin Pertamax misalnya jadi Pertalite, terus yang awalnya Jadi teh kayak pucuk gitu. iya awalnya sering nongkrong jadi dikurangin, terus ya udahlah langsung kayak banting setir ke desain grafis waktu itu. Oke. Tapi iya kacau sih. Tapi kebayang gak sih waktu pertama kali kamu tahu bahwa kamu ditipu, orangnya kabur gitu, itu gimana rasanya? Rasanya sih emang kayak kaget banget ya, terus kayak kecewa juga sih kenapa harus nggak teliti. Makanya kan dari situ saya juga langsung buat belajar kayak manajemen risiko, terus belajar harusnya kan pakai GPS ya waktu itu, mungkin sewa motor yang bagus. Cuman memang walaupun pakai GPS juga ada yang bilang ya nggak bisa dibongkar juga, nggak menjamin. Lebih aman emang ditaruhin chip bang sini. Oh, Jadi kalau chip jarak ya. berapa kilo meledak. Bisa Aman tuh, tuh. iya Ih, aman. takut banget. Apa siapa suruh nipu? Motornya juga meledak dong. Enggak, palanya Enggak, doang palanya yang doang. meledak ada. Oh, Ide bagus. Sumpah, tapi itu berapa juta tuh bang rugi? belasan juta sih kalau dua motor Sejuta, second ya. buset, gila. Iya, iya. Ih, aku mah nggak bisa sih, itu mah kayak bunuh diri dah. Aku kehilangan duit ceban. Kayak gak punya iman lu. Aku kehilangan duit 10.000 aja nangis kan, saya 10.000 hilang, buset kayak dendam banget sama dunia. Dendam ya. Langsung ngerasa kecewa sama dunia, langsung nggak sholat, Aduh. langsung kecewa. Kehilangan 10.000, kehilangan 10.000. Salah Abang sendiri. Ternyata berasa- dibeliin bakso. enggak, emang hilang pokoknya kayak, terus kemana tuh duit? Padahal 10.000 doang, apalagi abang belasan juta. Iya bener. Gue udah minimal buat cutting gua. Ya nya. Genzi bro. Gitu sih, Pak. Emang kantor pernah tipu juga? Ditipu apa tuh? Ya kali, lu pada pernah ditipu ya? Makanya jadi orang kayak gini nih, jadi gak ada yang nipu. Iya. Ini orang ada duitnya nih gak bisa ditipu gitu. Jadi Iya, orang iya. akhirnya. Abang muka-muka orang kaya. Enggak juga, mungkin lagi apes aja waktu itu. Iya, mungkin kita kurang beramal ya. Kurang beramal kali ya. Berarti Kurang sebelumnya mendekat diri sama Allah. Betul betul. Sebelumnya berarti dia udah pernah ini kan? Apa tuh? Udah pernah nyewa ya berarti? Udah pernah. Makanya abang percaya karena Percaya. aman. Emang. Balikin motornya cepetan, balikin Siapa lu kenalin nih namanya orangnya siapa nih. namanya? Sebut aja. Oh nggak boleh dong. Nggak boleh, Toti. Tapi ntar boleh. kalau boleh saya KTP cantumin. Wah, itu malah nggak boleh. Itu malah lebih nggak boleh. Gua kan Harusnya, waktu kehilangan harusnya lu share di sosial media, lu Iya, tek harusnya ya. tek gitu, polsek mana, polsek Malang radar gitu-gitu. Cianjur. Enggak Terus dong, jauh banget. Sempat saya cari di sosial media, cuman emang nggak ada yang tahu keberadaannya. Iya, emang niat nipu dah gue Itu rasa si siluman monyet kali itu. bang, siluman. Siluman ya kayaknya. Iya, kayak sebenarnya setan. Iya, berubah. Tapi itu abang modal dari mana? Modal dari orang tua. Wih, orang kaya kan lu berarti. Enggak, emang kan mungkin karena beasiswa jadi buat mengalihkan dana pendidikan ke buat modal Oh, itu. tadinya udah disiapin dana Iya. buat abang kuliah. Hmm. Enggak ada. Tapi saat orang tua tahu motornya hilang. Awalnya nggak ada yang tahu awalnya. Saya baru kasih tahu tuh pas saya di rumah. Udah selesai kuliah lulus baru kasih tahu. Oh, iya. keren. Iya. Kebayang tuh nyimpen udak-udak berapa lama. Kenapa tapi uang disimpan? Ya pertama emang takut diomelin, yang kedua takut kepikiran juga orang tua. Oh, Iya. lu simpen aja tuh. Tapi kan udah balik modal juga. Iya sih, cuman kan nggak untung. Jadi kayak percuma gitu kan waktu 2 tahun lebih. Tapi jadi itu nggak- abang pendem sendiri aja. Iya. Nangis enggak? Temen juga nggak ada yang tahu sebenarnya. Oh iya. Nangis sih nggak banyak. Jadi merenung aja waktu itu. Kan Satu hari bisa 2 hari. kanker, Bang. Emang iya. Iya, autoimun. Oh iya. Iya, bener. baru kalau
ini kita katanya lebih sering-sering nangis aja nggak apa-apa. Oh. Karena Iya, kalau mendem-mendem nangis katanya bisa autoimun. Bener, nggak enak tahu Iya, jangan autoimun. dipendem baik. Psikolog ya harusnya ya. Psikolog. Minum Curhat sih obat. temen cerita. Temen ya. Maksudnya dicurhatin, Mm-mm. diceritain baik, baru bagi baik. Mungkin Karena- tiap Nggak hari bisa, kita- maksudnya Mm-mm. nggak semua orang itu bisa bercerita. Iya, dan kadang Bisu. tuh kalau udah bercerita malah kayak adu nasib gitu sama teman. Bener. Bener gitu. temen abang ya kan bener. Jadi kayak keluh kesah, mereka juga jadi keluh kesah. Iya, takut kan Adu ada nasib. yang takut dijaji, Iya, ada yang kayak iya ngerasa sih. oh itu privacy atau Betul. itu aib, nggak semua orang bisa cerita. Mm-mm. Atau ada tipe orang yang kalau gue pribadi lebih baik gue selesaikan dulu masalahnya sampai selesai, abis itu baru cerita. Bener sih. Gitu. Gue temen Iya, gue kalau betul, biasa betul. kalau curhat apa langsung gue kasih cewek bang. Oh gitu. Enggak bercanda lah. Geremo dia. Gitu. Tapi ada kejadian lucu nggak selama nongkrong sama teman-teman kumpul Lucu. kuliah di Malang? Kalau lucu apa ya? Kalau sama teman, kalau pertama sama tetangga mungkin ya. Mm-mm. Kalau awal-awal kesana tuh ada tetangga datang gitu ya. Jadi ke kontrakan. Saya kan nggak bisa bahasa Jawa ya. Jadi tetangga tuh full bahasa Jawa. Sedangkan saya kan nggak ngerti artinya gitu. Jadi dia tuh orangnya kayak ngelihat saya tuh kayaknya ini orang bahasa Jawanya bagus gitu. Padahal saya nggak bisa kan. Dikirain mukanya Iya, orang Jawa nih dikira gitu orang ya. Jawa asli gitu kan. Pas Kayak saya Jokowi ngobrol, banget nih. Solo bego itu. waduh. Ya kan Jawa. Solo ya. Salah, ini Beda ya? Malang. Jadi awalnya tuh ya udah dia cerita terus gitu kan, kayak nanya-nanya, saya gini gitu aja gitu misalnya ngangguk-ngangguk aja gitu gini. Terus akhirnya dia nanya balik, saya nggak ngerti artinya, jadi kayak maaf Pak, saya nggak bisa bahasa Jawa. Diketawain langsung. Mungkin pas ngomong tuh kamu dikata-katain sama bapak. Harusnya ya, kayaknya mungkin ya, Kayaknya ya. Iya, sebenarnya lu dikata-katain bang. cuman nggak ngerti ya. Iya. Iya sih, sering sih kayak Iya. gitu sih. Tapi dari banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, pelajaran yang bisa kamu dapat selama 4 tahun kurang lebih kamu merantau di Iya. sana apa? Kalau pelajaran sih yang pasti dari berbagai macam karakter dan budaya juga kan, kita juga nggak bisa saling walaupun nggak saling mengerti atau nggak bisa langsung ngejudge itu kan, kita juga bisa saling adaptasi nih satu sama lain. Kayak misalnya nih ada orang yang misalnya dari Jawa kan halus banget nih ada ya, sedangkan Bekasi itu kan sama Jakarta kayak ada yang kasar, ada yang Iya. ceplos gitu Iya, kan. iya. Jadi harus saling ngerti dulu nih dari awal. Lu kalau misalnya dari segi cara gua ngomong, ada yang Batak juga kan, dari bahasa keras gua ini jangan sampai baper misalnya gitu. Dari Jawa juga misalnya ada yang mau diceritain jangan sampai dipendem, harus aja disurhatin aja gitu. Jadi ya udah, kita adaptasi masing-masing. Dan dari beberapa teman juga awalnya ada yang kayak pecah, maksudnya kayak berantem, cuman bisa disatuin lagi, harus benar-benar adaptasi dulu. Iya, karena ya beda latar belakang kan, Iya. jadi harus Iya, saling iya. gitu. Nggak bisa yang egois ya, Iya, ya nggak emang gue bisa. kayak gini caranya gitu, nggak Iya, bisa iya, gitu juga. Iya betul. Lagi zodiaknya juga beda-beda. Iya. Itu ngaruh Pasti sih. ngeselin Ngaruh ya. Gemini ya? Gemini bisa ngeselin ya. Abang apa tadi? Februari itu apa? Februari. Februari, Agustus ya, ya, Pisces Iya. ya. Oh, Oh, kamu udah Pisces. akhir Februari akhir. masuk ke Pisces. Pisces sensitif ya bang. Mungkin ya. Dia ini lagi suka ngeramal itu, apa kuyang ya, kuyang. Kuyang. Kuyang sih kuyang. Paranormal. Apa sih? Kalau iya sih kalau yang tiga apa sih dukun? Apa sih bahasa paranormal? Paranormal. Ya. Iya kali tadi. Aduh, tapi apa yang ada stereotip apa yang kamu rasain kayak kamu orang Di Cibinong gitu. Oh, buat daerah lain atau Cibinong nih? Kalau buat kamu kamu dulu deh, Oh, di Bogor tuh terkenalnya dulu ini Talas Bogor. Talas Bogor. Terus ini agak sensitif, boleh nggak? Nggak apa-apa. Jadi kalau di teman-teman kampus itu kan banyak yang lihat Bogor tuh, mungkin dari berita juga keluar Bogor tuh banyak LGBT. Jadi teman tuh gini, Emang iya? iya waktu itu ada beritanya. Waktu itu Bogor lagi Bukannya viral. Depok ya? Nah, Depok juga, Bogor Depok waktu itu cerita. Akhirnya gini. Depok ada nabi di Depok. Oh, ada Kemarin nabi, lebaran ya? duluan dia. Iya duluan. Iya, ntar kiamat dia duluan kayaknya. Akhirnya ya udah, itu kan cuma stereotip ya. Jadi ya udah saya lurusin, maksudnya nggak, itu cuma oknum lah ibaratnya. Ya udah ya, normal tuh banyak gitu di Bogor, nggak yang kayak gitu. Kita harus lurusin sih pemikiran-pemikiran kayak gitu. Bertahu. Mungkin secara nggak langsung orang itu nanya, lo Iya. belok apa lurus? Nah itu mungkin ya. Abang lurus. Lurus dong, normal lah. Lurus, normal. Aku belok miring kanan. Terus Miring kanan. miring kiri, miring kanan, terserah. Nah, kalau stereotip sama teman-teman yang dari daerah lain Iya. apa? Kayak ngeliat orang Batak mungkin, atau orang Sulawesi, Nah, logatnya kasar, atau apa, premanisme, tip kolektor, basic gitu-gitu Iya. kan?
Batak Apa sama Padang sih. Awalnya tuh mikir kalau Batak tuh orangnya kayak keras-keras, terus galak-galak gitu ya. Jadi kayak antagonis lah ibaratnya ya. Ternyata banyak orang Batak tuh ya tetap aja walaupun suaranya kasar, hati itu baik banget. Terus orang Padang juga banyak yang bilang kan orangnya pelit, gitu-gitu kan. Padahal pas saya kenal langsung tuh banyak teman-teman ya cuman emang perhitungan juga, maksudnya nggak pelit cuman emang perhitungan doang gitu. Tetap aja yang royal tuh banyak. Mungkin prinsipnya tuh mirip sama orang Cina kalau Padang. Jadi kalau di Cina atau Padang itu banyak yang perhitungan dalam bisnis. Jadi kan dia tuh banyak yang bangun bisnis karena harus hitung-hitungannya matang. Jadi memang harus apa yang ngejaga banget lah pengeluaran Ya harus gitu. detail lah ya. Iya, tapi nggak juga sih. Ada yang royal juga malah. Jadi tergantung orangnya juga sih. Tapi selama merantau kamu berarti kurang lebih 3,5 tahun, 4 tahun gitu ya. Tiap tahun pulang kayak lebaran, pulang kampung, ke Cibinong gitu-gitu. Kalau di Malang tuh sebetulnya kalau libur lebaran pulang ke Bogor. Cuman kalau misal libur semester doang itu kan sebenarnya di Jawa Timur di Madiun kan ada orang tua ya, mbah mas dan mbah. Jadi kadang liburan ke sana libur semester. Oh libur semester ke tahun rumah baru. mbah tuh kakek nenek kan? Iya, mbah. Oke, oh berarti ada keluarga di Jawa juga walaupun nggak di Iya, Malangnya 6 ya. jam sih kalau dari Malang. Ya lumayan. Iya, Itu lumayan. naik kuda. Naik kuda, naik kereta. Oh, naik kereta. 6 Hmm. jam lumayan juga. Lumayan. Iya lumayan kayak ke Jakarta Semarang ya. Iya Jakarta Mungkin Semarang, ya. Jakarta Jogja gitu ya lumayan Iya. jauh. Tapi pernah nggak sih kayak kangen kampung halaman, kangen rumah, kangen orang tua? Iya, sering. Pernah nangis di pojokan nggak? Oh, kalau nangis di pojokan belum pernah Belum sih. pernah. Di tengah. Juga belum pernah. Di ujung. Ya kan poinnya nangis ya. Iya. Tapi sejauh kamu berkarir gitu ya, sejauh kamu hidup, apa pencapaian terbesar kamu? Pencapaian ini. terbesar selama ini sih mungkin ya Atau nggak hal kecil tapi menurut kamu itu suatu hal yang membanggakan buat Ya, kamu? ya. kalau itu mungkin kalau saya pribadi yang anggapnya pencapaian hal kecilnya tuh ini. Kayak saya kan melihat banyak yang teman tuh nggak bisa lulus dalam kuliah gitu, kayak misalnya stres, ada yang bunuh diri juga teman di Malang. Oh iya. Saya bisa melihat saya dari sini tuh, oh ternyata bisa loh kuliah sambil kerja, maksudnya kayak banyak kerjaan dan kuliah juga bisa dapat beasiswa sampai lulus tuh kayak hal yang buat saya tuh bangga gitu. Jadi ngeliat temen yang bunuh diri atau kayak stres. Kok bisa sih dia bunuh diri karena Nah, stres ada yang kayak belajar stres apa skripsi. jatuh apa nih apa Cinta juga ada putus mental. cinta. Iya ada juga kayak Ada yang mental. bunuh diri Ada. karena cinta. Ada. Di Jembatan Suhat paling banyak. Depan UB. Jembatan Suhat. Iya, depan UB. Itu Itu banyak. teman-teman kamu, Enggak, bukan teman sih. Jadi ada beda anak kampus. anak kampus kan beda jurusan. Itu karena putus cinta apa karena disetres sama skripsi? Kebanyakan gara-gara kuliah, ada yang skripsi, ada yang kayak berat mata kuliahnya, mungkin nilainya jelek atau apa gitu kan. Ya ampun. Perjalanan hidupnya masih panjang loh Iya, kalian bener. tuh, maksudnya jangan stuck atau putus asa karena satu Iya, dan lain bener. hal. Karena setiap masalah, setiap cobaan atau nggak setiap hal-hal yang sulit pun pasti ada jalan untuk bisa kita laluin gitu loh. Setuju. Jangan menyerah gitu aja karena ya hidup tuh pasti ada jatuh bangunnya, ada susahnya. Betul. Gue udah kesandung, udah jatuh, udah bolak-balik. Udah jungkir balik ya. Tapi itu ngapain ya sampai bunuh diri ya, maksudnya berat banget pasti ya. Berat banget. Iya, ya. mungkin dia pressure dari keluarga. Iya sih, iya harus kan. dituntut nilai segini gitu. Iya. Ya, harus tuh lulus tepat waktu kali Iya, ya. tuntutan mungkin ya. Iya sih, untung keluarga aku selalu. Slow living. Wah, penting hidup. Hidup. Lah, Berarti kamu sekarang fokus di bidang apa aja? Di desain grafis sama event sih. Even, nanti 1-2 tahun ke depannya, apa harapannya? Kepengen mungkin punya Nikah. e-ocean? Enggak juga. siapa tahu nggak Oh, orang iya, nggak boleh apa-apa, nggak nikah. apa-apa. Iya, Iya, iya. amin. Amin. Kenapa? Ya kan mau karir dulu kan kamu Iya kan. sih, Iya maksudnya karir. kayak mau punya IO Hmm. atau mau punya agensi sendiri Hmm. atau mau punya kantor khusus desain grafis kan nggak tahu. Iya, pengen sih gitu, pengen buka cabang beberapa daerah desain grafis. Buka lapangan kerja gitu kan bermanfaat ya buat orang. Jadi kayak pembuka jalan lah buat orang-orang gitu. Buka ini tadi tuh, ayam geprek goceng. Oh boleh, tapi kan di sini nggak bisa. Nggak bisa goceng. Bangkrut dong. Nggak bisa goceng amal. Bangkrut gitu. langsung. Oh. Tapi tunggu desain grafisnya kamu itu untuk corporate atau apa? Spesifiknya Iya. apa? Lebih banyak perorangan. Perorangan. Ya, jadi kadang- Contohnya apa? Saya juga sering bikin desain baju, pakaian lah pokoknya, terus poster, banner, PowerPoint, kadang juga ada yang desain kalender. Jija langsung aja. Kenapa tuh? Dia lagi nyari pacar. Oh,
Apa sih? Apa tuh? Lagi nyari desain grafis buat usahanya Jija yang baru. Kirain lagi nyari pacar sih. Nyari Nggak pacar. tahu, makanya ngobrol dulu. Tiba-tiba Jija gitu ya. Nyari pacar. Iya. Tapi kamu udah punya pacar? Nah, sekarang belum. Nah, Jija. Boleh. Segitu. Jija aja. Oke, berarti pengen punya beberapa cabang Iya. desain Desain grafis. Ayam geprek nggak mau, Bang? Ayam geprek. Aduh, Lumayan loh. jangan deh kalau di sini. 50.000 aja. Jualnya jangan goceng. 12.000, Iya sih, cuman- 12.000 untung. Iya sih bisa. Misalnya untung per porsi 3.000. Yang beli sehari 1.000.000 orang aja tuh. 3.000 kali 1.000.000 orang. Sehari tuh berapa? Ayamnya juga takut kali pada kabur pada sejenis. Bukan dapur MBG loh. Kayak gitu. Iya, kalau enggak Bisnis ya. iya, Boleh tuh. MBG kan untungin ya. Untung ya. Nggak tahu emang iya ya. Untung makanya orang sehari 6 juta. Sehari 6 juta. Iya. Boleh tuh ntar tahun depan. Ih, udah nggak usah dibahas yang gitu. Ntar gue ajarin, gue kasih tahu ya itunya. Oke. Gini sama satu lagi deh. Iya. Apa pesan-pesan kamu buat teman-teman rantau di Hmm. luar sana? Untuk teman-teman rantau di luar sana, jangan sampai kalian nanti ada yang pecah dari segi pertemanan atau hubungan dari pacaran atau yang lain gara-gara beda karakter, terus beda budaya, sama tetangga juga jangan sampai berantem gara-gara beda karakter, beda budaya. Terus jangan terlalu mengikuti arus dari adat yang negatif gitu. Jadi kalau bisa kita filter lah, misalnya lingkungan yang baik atau lingkungan yang buruk gitu sih. Sama jangan bunuh diri ya. Jangan bunuh diri, itu penting banget. Perjalanan Kalau masih panjang. susah skripsi joki aja, Bang. Joki bisa, Joki. tapi kalau bisa ya belajar lah. Buat teman-teman yang butuh joki untuk skripsi bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Oh, ada nomornya. Lu kan juga joki. Dulu, sekarang udah enggak. Dulu, karena nggak dibayar dia trauma dia. Trauma. Iya. Anak-anak UB nih dia joki sampai sekarang masih. Enggak sih. Promosi ya. Tiba-tiba orang disuruh joki Tiba-tiba lagi. banget. Nggak apa-apa. Udah nggak megang, udah Iya. Oh, udah nggak megang. Udah nggak megang. Udah nggak pinter apa gimana? Enggak. Ada inilah stereotip negatif juga kan. Oh iya benar-benar. Iya, udah Nggak nggak boleh boleh. joki ya. Iya, jangan benar. berusaha Joki sendiri. joki balap mau nggak tapi? Itu boleh tuh. Boleh. Tapi kan motornya udah nggak ada. Ada Kan ada yang lain. Kan dia kesini kapan dia Iya, jalan? motor. Udah beli motor lagi ya? Udah. Katanya beli 3 ya kalau nggak salah sekarang. Enggak dong. Udah. Abang sekarang motornya apa? Kalau sekarang yang biasa aja lah, standar. Yang stangnya di sini kan kalau nggak. Harley. Chopper. Boleh tuh. Ya, Sama satu lagi deh sampein buat orang tua masih ada. Kasih. Sampein untuk mama papa boleh ya. Mohon maaf kalau saya belum bisa kasih yang terbaik atau mungkin masih ada kurangnya. Maaf juga baru cerita kalau misalnya pernah ditipu, nggak langsung jujur waktu pada tahun itu. Baru 3 tahun kemudian baru cerita. Cuman ya semoga aja orang tua juga bisa sehat, bisa ngeliat anaknya pada sukses sih gitu. Amin. Nanti diganti rezekinya amin. yang lebih Iya, dari amin. itu Amin. ya. Terus semoga ketemu orangnya. Semoga ketemu sih paling penting. Lu kalau ketemu orangnya misalnya di jalan nih, ya misal lagi di jalan. Ketemu orang gini, Bang, gitu dong. Iya, tapi lu berani nggak? Misalnya lu ketemu di Indomaret, di mana lu ketemu orangnya? Lu gini bilang apa? ininya. Pasti langsung Nggak, narik lah. respon lu apa? Respon apa ya? Marah sih pasti langsung ngajar. Gitu ya? Lu Langsung bisa? nangkep lah, langsung nangkep. Oh, nangkep ya? Kasih polisi. Oh iya. Siapin uang cash ya. Iya guys ya. Berapa tuh? Nggak tahu, pasti teman-temannya banyak yang polisi. Oh, banyak. Banyak. Tapi Boleh. temen Gue baik-baik BD semua. ada, nah polisi ada. Allahu Akbar, amit-amit, cipratan mulutnya kayak kata di sekolah lain. Udah, makin gak karuan. Oke, buat teman-teman rantau, terima kasih semuanya ya sudah Thank you. menonton SKS sampai kayak saudara. So, Jangan lupa like, share, like, komen, komen, jangan lupa bunuh diri. dan amit-amit. Sampai jumpa.